Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Ya. Enak, tau nggak? Ngeliat nih di FVP gue isinya tapera, sit. Nggak ada tuh. Ya jadi bilang ya, katanya pemerintah tadi aku baca, ini kita di sini gotong royong. Yang kuat membantu yang lemah dan yang lemah dibantu sama yang kuat. Sit. Gue ludahin dulu, gue ludahin dulu. Ini konsepnya sama banget ya. Kenapa? Karena dulu ya, Koprunas itu lahir bersama Tapera Bapak Ibu. Tahun 2018-an awal. Aku ingat banget itu. Dulu wacana pemerintah tuh aku udah denger. Tapera, semprol lah Tapera. Jadi kenapa? Karena ini buat aku nggak jelas juga, nggak transparan. Kalau Anda bilang ini untuk Tapera, kalau Anda salurkan langsung ke developer, saya percaya. Tapi kalau Anda Tapera Anda putar-putar duitnya dibawa lari kiri kanan depan belakang, bangun apapun yang Anda mau ya, terus bilangnya buat obligasi lah, buat saham lah, buat apa, sit semuanya. Itu namanya Anda makan uang rakyat. Jadi kalau Anda mau bilang ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, bagaimana nasib orang-orang MBR ini yang mereka bisa dapat pinjaman bank? Logikanya gimana coba? Kan Anda pasti nanti larinya ke bank. Alasannya ini duit Tapera disalurkan ke bank, itu kan? Karena sebenarnya Anda nggak punya duit kan untuk membantu bank untuk mengucurkan dana perumahan, betul nggak? Jadi Anda bilang ini gotong royong dengan rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya, itu yang dapat rumah itu cuma orang-orang MBR yang memang mereka punya gaji bang. Kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ya, kalau Anda bilang di bawah 8 juta, ayolah Anda turun ke lapangan. Saya nih udah ngalamin 5 tahun membangunkan rumah buat orang cuman KTP mana pas. Gimana buat mereka orang yang nggak punya gaji? Gimana buat janda duda jomblo TKW TKI di luar sana? Apa Anda jamin Anda bisa menggunakan kucuran dana Tapera? Ayo jujur sama saya. Jangan kayak gitulah. Anda bikin peraturan buat saya itu cuman ganti nama doang. Apa bedanya dengan Jiwasraya? Apa bedanya juga dengan asuransi atau Asabri atau apa yang udah banyak banget dikorupsi sama pejabat negara? Jadi buat saya naif banget gitu. Emang bener-bener Tapera ini tabungan penderitaan rakyat kalau menurut saya. Jadi kalau memang pemerintah mau lihat gitu, coba lihat Koprunas. Bukan aku mau membandingkan Koprunas ya, karena dulu Koprunas juga konsepnya pengen gotong royong gitu kan. Wah ini kan sebenarnya konsepnya seperti koperasi kan. Koperasi pengen dideveloperin. Mana? Akhirnya kita cuma berantem doang. Ini Indonesia netizen ya, kita berantem. Oh koperasi ini milik anggota, harusnya begini. Karena rakyat merasa ini duit gua, jadi dia pengen ngatur. Nggak kayak gitu Pak. Bener, percaya sama saya. Prakteknya nggak kayak gitu, berat. Ribet, yang ada nanti negara berantem terus ya. Karena ngerasa ini duit anggotanya ini adalah rakyat. Mau apa? Saya udah ngalamin, makanya saya udah nggak mau lagi. Nggak ada tuh konsep Koprunas jadi koperasi, itu nggak ada. Koprunas ya developer, karena developer bisa mengatur sendiri. Dan kami insya Allah gitu. Di sini kami tidak pernah minta bantuan pemerintah, kami tidak pernah pakai uang bank, kami tidak pernah pakai uang investor, dan alhamdulillah Koprunas bisa berjalan. Jadi ketika negara masih berpikir, masih wacana, masih bikin undang-undang, Koprunas sudah berlari. Buktikan. Singkat aja begini. Tentang perumahan atau kelayakan tinggal itu pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Di sana bicaranya hak. Tapi undang-undang yang dibikin landasan Tapera ini bicaranya wajib. Jadi pemerintah ini nggak tahu yang mana yang hak, yang mana yang wajib. Kok ini jadi dibolak-balik? Yang tadinya hak masyarakat boleh memilih, ini malah dijadikan kewajiban. Nah ini bukti bahwa pemerintah sendiri tidak percaya bahwa masyarakat akan ikut pada program yang dia buat. Nah masalahnya atau poinnya, kalau memang programnya bagus, kalau memang programnya hebat, ngapain masyarakat harus diwajib-wajibkan, harus dipaksa-paksa, gitu ya. Jadi pemerintah harus koreksi diri, benar-benar. Bapak Heru yang terhormat, begini Bapak, saya akan menanggapi pernyataan Anda yang sangat luar binahong ya. Kalau misalnya konsepnya itu iuran Tapera itu buat menabung, Pak, mending kami nabung dengan cara kami sendiri gitu, nggak usah ke Tapera Pak ya. Apalagi Bapak bilang kalau yang udah punya rumah itu anggap aja menabung. Pak, please ya, kami rakyat Indonesia itu udah kena pajak, apapun itu kena pajak, oke? Dari makan, dari apapun ya, hidup di Indonesia itu kena pajak Pak. Terus mau bayar apa lagi? Sedangkan kami juga iuran juga di perusahaan. Kalau saya ikut 4 iuran, ya kali mau ikut lagi gitu Tapera yang nggak jelas begitu. Please Pak ya.
biarkan rakyat nabung dengan cara kami sendiri. Ya, contohnya saya nabung itu nyicil logam mulia, itu lebih bermutu, itu lebih menguntungkan daripada harus iuran di Tapera, Pak. Please, Pak, ya, jangan begoin kami, jangan bodohin rakyat, please, Pak. Maksudnya ini mau mensejahterakan rakyat apa mau mensejahterakan golongan kalian, Pak? Please, Pak, ya. Kalau pendukung 02 sih mungkin malah bangga kali ya buat iuran-iuran kayak gitu ya, malah bangga gitu ya setelah dapat makan siang gratis, terus harus iuran Tapera malah seneng kali kayak gitu ya. Tapi kalau kami yang pinter, maaf ya Pak ya, ini kami yang pikirannya itu cerdik gitu ya, nggak setuju ya. Oke Pak, namanya nabung itu kalau duit berlebih Pak, baru nabung. Lah kalau misalnya ya yang gajinya pas-pasan gitu, cuman ngandelin gaji UMR doang, itu apa ya harus ikutan Pak? Please Pak ya, jangan bodohin rakyat Pak. Ini sebenarnya mau mensejahterakan rakyat apa mensejahterakan golongan Anda ini Pak? Yang gajinya gede ternyata ya. Wow, amazing. Sekali lagi Pak ya. Sekali lagi Pak, kami rakyat udah bayar pajak, apapun dikenain pajak ya. Terus kami juga bayar iuran di perusahaan kami ya. Terus mau diperes lagi gitu. Buat kesejahteraan siapa sebenarnya? Cicilan gue aja Pak, rumah masih 10 tahun lagi. Gue harus mikirin orang yang belum punya rumah. Cicilan gue 10 tahun siapa yang mikirin Pak? Jiwa miskin gue meronta-ronta tahu guys.